Sahabat Alkitab, kembali lagi pada segmen mengulik Alkitab. Kali ini kita akan membahas mengenai Kapernaum. Pada zaman Yesus hidup, kota industri yang paling ramai di sekitar Danau Galilea adalah Kapernaum. Kota lainnya yang cukup ramai adalah Magdala dan Tiberias. Kapernaum terletak di perbukitan sisi barat Laut Danau yang sekarang dikenal sebagai daerah Tel Hum. Nama Kapernaum adalah sebutan dalam bahasa Yunani untuk Kepar Nahum, dalam bahasa Ibrani yang artinya desa Nahum. Sebagai kota komersial di zaman itu, Kapernaum memiliki peran penting dalam sistem perekonomian di Israel. Biasanya kota itu menjadi tempat persinggahan para pedagang dalam rute perdagangan internasional dari Mesir menuju Palestina, Syria, dan Mesopotamia. Kegiatan industri yang ramai di Kapernaum kala itu umumnya berkaitan dengan bisnis perikanan, misalnya membuat dan memperbaiki jaring, perahu, atau kapal. Bukti-bukti arkeologis yang diperoleh dari hasil ekskavasi di sebelah barat danau menunjukkan adanya temuan perahu yang cukup banyak. Perahu-perahu kuno tersebut kini dapat dilihat di Museum Yigal Allon di Kibbutz, Dinosaur, Israel. Selain sukses dalam bisnis perikanan, Kapernaum juga diberkati dengan tanah yang subur. Curah hujan yang cukup di sepanjang tahun, iklim yang hangat, semuanya itu turut mendukung kegiatan pertanian yang berhasil, khususnya perkebunan zaitun dan jeruk. Sumber alam lain yang dapat dijumpai di perbukitan sebelah utara ialah batu basalt hitam yang sangat berlimpah yang biasanya digunakan untuk bahan bangunan perumahan atau fasilitas umum seperti sinagog. Kapernaum berperan penting dalam perekonomian Israel masa lalu. Alkitab mencatat bahwa di kota itu terdapat kantor pajak pemerintahan Roma, di mana Matius bekerja sebagai pemungut cukai dan dipanggil menjadi murid Yesus. Status lainnya adalah sebagai pusat pemerintahan Roma di Palestina. Hal ini terindikasi dari kehadiran kekuatan militer Roma di sana. Dengan informasi itu, kita bisa mengasumsikan bahwa Kapernaum pada abad 1 Masehi pernah menjadi kota utama dan penting di daerah Galilea. Namun, Kapernaum selain dicatat dalam keempat Injil di Perjanjian Baru, juga dicatat dalam tulisan sejarah Josephus, literatur para rabi, bapak-bapak gereja, dan para peziarah Kristen yang berkunjung ke Palestina. Peran dan pelayanan Yesus seperti dikisahkan dalam 4 kitab Injil, sebagian besar pelayanan Yesus dilakukan di sekitar Danau Galilea. Ketika Yesus meninggalkan kota Nazaret, tempat ia dibesarkan, ia menuju Kapernaum, dan untuk pertama kalinya memanggil murid-muridnya di kota itu, yaitu Simon yang disebut Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Di Kapernaum, Yesus mengajar dan menyembuhkan di sinagog, di rumah-rumah, termasuk menyembuhkan ibu mertua Petrus, menyembuhkan hamba seorang perwira, dan lain-lain. Ironisnya, Kapernaum yang menjadi rumah tinggal dan basis pelayanannya juga dikutuk oleh Yesus seperti Korazim yang ada di baratnya dan Betsaida yang berada di timurnya. Penelitian secara ilmiah tentang Kapernaum dilakukan melalui beberapa kali penggalian arkeologi atas situs Khirbet Minye dan Tel Hum. Sejak dilakukannya eksplorisasi tahun 1894, kepemilikan situs kota Kapernaum menjadi terpecah-pecah. Lokasi bagian barat di mana berdiri sinagog dibeli oleh Gereja Katolik Roma yang kemudian melindungi sisa bangunan sinagog. Sektor timur dibeli oleh Gereja Ortodoks Yunani. Data arkeologi mengindikasikan bahwa kota Kapernaum telah dibangun dalam 2 tahap. Tahap pertama pembangunan meliputi kota lama yang terletak di sebelah barat, yang kini menjadi wilayah milik kaum Fransiskan atau Katolik Roma. Sedangkan kota baru dibangun pada tahap kedua, yaitu berada di sebelah timur dan kini menjadi milik Gereja Ortodoks Yunani. Keberadaan sinagog dan sebuah bangunan gereja berbentuk segi 8 mengindikasikan bahwa pada awalnya berdirinya kota Kapernaum, daerah itu didiami oleh orang-orang Yahudi. Kemudian dengan berjalannya waktu, kota itu menjadi daerah hunian orang Kristen. Di awal abad 7 Masehi, berangsur-angsur kota Kapernaum lama yang berada di sektor barat mulai digantikan oleh kota baru di bagian timur. Kehancuran kota lama dan pembangunan kota baru dipengaruhi oleh invasi orang-orang Persia ke Palestina pada tahun 614 Masehi dan restorasi fisik kota oleh kekuasaan Bizantium pada tahun 629 Masehi. Sebuah desa kecil masih tertinggal dan hidup selama 2 abad berikutnya. Namun kota Kapernaum akhirnya benar-benar hancur pada abad ke-10 dan tidak pernah didiami lagi hingga kini. Temuan-temuan arkeolog yang menarik, sisa bangunan dan reruntuhan pemukiman yang masih ada, kini dapat membuktikan keberadaan dan kebudayaan masyarakat yang hidup di Kapernaum pada masa lalu. Beberapa penggalian yang telah dilakukan memberi informasi atas reruntuhan bangunan yang ada, yaitu sinagog, rumah-rumah penduduk, pelabuhan, pemandian Roma, serta ratusan keping koin emas. Sinagog menjadi sebuah bangunan istimewa dan menarik karena disebutkan dalam Perjanjian Baru sebagai tempat Yesus mengajar. Sinagog tersebut dibangun oleh pemerintahan Romawi untuk komunitas Yahudi yang bermukim di sana. Keberadaan bangunan itu dan rumah Simon Petrus dicatat juga oleh para peziarah yang berkunjung ke Kapernaum tahun 385 Masehi.
Adanya batu kapur berwarna putih dengan penanggalan dari sekitar abad 2-3 Masehi di sebagian bangunan sinagog mengindikasikan bahwa sinagog itu pernah direstorasi. Bangunan asli sinagog menggunakan batu basalt hitam dan batu kapur merupakan bahan tambahan ketika restorasi. Struktur bangunan sinagog didekorasi seperti sebuah basilika dengan 3 buah pintu masuk, puncak kolom bergaya gedung balai kota di Korintia dan memiliki selasar di sisi timurnya. Di antara beberapa motif dekorasi yang ada pada bangunan itu terdapat relief tabut perjanjian dan kaki dian. Bangunan gereja yang berbentuk segi 8 diperkirakan awalnya adalah rumah Petrus. Walaupun sampai sekarang masih diperdebatkan, struktur aslinya berada di selatan sinagog, tampak seperti sebuah rumah penduduk biasa dari abad pertama. Lantai dan dindingnya diplester, didekorasi dengan grafiti, nama-nama, serta lambang-lambang kekristenan. Pada abad 4 Masehi, struktur itu diperluas walaupun ruangan atau rumah aslinya tetap menjadi sentral. Di abad berikutnya, struktur tersebut rusak dan diganti dengan struktur bangunan baru gereja berbentuk segi 8. Gereja gaya Bizantium itu sering disebut gereja oktagonal karena dindingnya bersegi 8 memiliki ciri khas lantai mosaik bergambar bunga-bunga serta burung merak. Reruntuhan rumah-rumah penduduk dari abad 1 Masehi juga ditemukan dalam penggalian-penggalian arkeologis. Umumnya dinding rumah dibuat dari batu basalt hitam yang tidak dikerjakan dengan baik. Celah di antara batu basalt hitam itu diisi dengan batu-batu kecil, lantainya pun ditutupi batu basalt hitam. Atapnya kemungkinan terbuat dari bahan kayu yang dilapisi jerami atau lumpur. Rumah-rumah itu biasanya memiliki beberapa ruangan. Di lantai dalam rumah-rumah itu ditemukan sangat banyak mata pancing yang menjadi bukti besarnya peran bidang perikanan dalam kehidupan masyarakat Kapernaum. Kota Kapernaum yang tepat berada di tepi danau itu dilengkapi dengan bangunan penahan gelombang dan pelabuhan atau dermaga di sepanjang pantainya. Tebal tembok penahan gelombang air danau 2 meter terbuat dari batu basalt hitam. Penahan gelombang tak hanya berfungsi sebagai penghalang antara air danau dengan kota itu, tetapi juga secara paralel diperluas seperti difungsikan untuk fasilitas pemberhentian perahu-perahu atau sebuah dermaga. Temuan unik dari penggalian terbaru di sektor timur ialah koin emas banyak 282 keping. Koin-koin itu ditemukan di bawah lantai batu sebuah bangunan yang besar. Diidentifikasi sebagai koin dinar Bani Umayyah yang disembunyikan selama periode kekuasaan kaum muslim pada pertengahan abad 7-8 Masehi. Dua hasil temuan lain yang merefleksikan kentalnya pengaruh kebudayaan Roma di Kapernaum ialah adanya bangunan pemandian yang bergaya Roma di dekat danau yang berpenanggalan dari abad 1-2 Masehi, dan struktur bangunan berupa pondok-pondok dengan kolam-kolam untuk menampung ikan. Kompleks bangunan itu diduga bekas sebuah pasar ikan. Sekian sahabat Alkitab mengenai konten Kapernaum pada Mengulik Alkitab episode kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.